Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI, dan yang saya cintai para viewers sekalian. Baiklah, saya tidak akan perpanjang mukadimah lagi. Perkenalkan, nama saya Mahfuz. Saya dari lokal PAI 5E, Tayana 2 Kuala Tungkal. Dan di sini saya akan menyampaikan hadis tentang pelestarian lingkungan. Baiklah, di sini ada beberapa hadis yang kita ketahui, yaitu yang pertama, hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Dan yang kedua, hadis riwayat Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandungan ternaknya. Dan yang ketiga, hadis dari riwayat Al-Bazzar. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang mengurung setiap yang bernyawa dan mengebiri binatang-binatang dengan larangan yang keras. Kandungan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Dalam hadis Imam Tirmizi, Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa status kepemilikan bagi tanah yang kosong adalah bagi mereka yang menghidupkannya. Sebagai motivasi dan anjuran bagi mereka yang menghidupkannya, menghidupkan lahan mati, usaha ini dikategorikan sebagai suatu keutamaan yang dianjurkan Islam, serta dijanjikan kepada yang mengupayanya pahala yang amat sangat besar. Karena usaha ini adalah dikategorikan sebagai usaha pengembangan pertanian dan penambahan sumber produksi. Salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan mengolah lahan dan potensial untuk ditanami aneka tumbuhan yang bermanfaat atau di lahan persawahan, sehingga keadaan tanah menjadi lestari. Dalam hadis Ibnu Majah ada dua masalah pokok yang perlu dipahami, yaitu masalah penggalian sumur dan tanah 40 hasta untuk kandang ternak. Kita tahu air sebagai sumber kehidupan manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kebutuhan air sangat dibutuhkan. Terlebih di saat musim kemarau, dengan dibukanya sumur, maka dibuka pula sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Demikian pentingnya masalah air. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi penghargaan bagi orang yang menggali sumur. Kemudian ternak, kadang sumber makanan manusia berasal dari nabati dan hewani. Tersedianya sumber hewani sebagai makanan selain nabati untuk manusia. Dengan begitu, melestarikan lingkungan hidup pada hakikatnya juga menjaga dan melestarikan kehidupan manusia itu sendiri. Selanjutnya, dalam hadis riwayat Al-Bazzar mengandung dua larangan dalam memperlakukan hewan, yaitu membatasi ruang gerak binatang dengan mengurungnya dan melarang pencegahan perkembangbiakan dengan mengebiri. Pertama, larangan mengurung binatang berarti memperkecil ruang gerak binatang, sehingga binatang tidak leluasa untuk bergerak, kecuali hewan ternak. Mengurung binatang yang tidak diperbolehkan adalah binatang yang lazim hidup di alam bebas,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka. Karena gara-gara tersebut disebabkan dia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum saat mengurungnya. Dan ia tidak membiarkannya makan serangga di bumi. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu larangan mengebiri binatang. Mengebiri binatang adalah menghilangkan bagian organ reproduksi binatang dengan maksud menghilangkan nafsu binatang sehingga hewan tidak bisa bereproduksi, jantan ataupun betina. Pengebirian terhadap binatang adalah tindakan penyiksaan, maka hukumnya haram. Berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Umar, Rasulullah telah melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang yang lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu penerapan hadis tentang menjaga dan melestarikan lingkungan. Kita berusaha memanfaatkan meningkat produktivitas tanah dengan ditanami. Selanjutnya kita harus mengolah tanah dan melestarikan lingkungan alam sekitar agar memberi kedamaian kehidupan dan terlepas dari aneka bencana. Selanjutnya, sumur adalah salah satu sumber kehidupan, sehingga kita harus menjaganya. Hewan merupakan anugerah Allah, dengan begitu kita harus menjaga habitatnya. Selanjutnya, manusia harus memiliki akhlak yang sahabah atau belas kasih kepada semua makhluk. Manusia juga harus memiliki sifat himayah atau memelihara. Baiklah, yang terakhir yaitu kesimpulannya. Kesimpulan dari hadis Imam Tirmizi yaitu Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa status bagi kepemilikan tanah yang kosong adalah bagi mereka yang menghidupkannya. Sebagai motivasi dan anjuran bagi mereka yang menghidupkannya, salah satu konsep pelestarian lingkungan dalam Islam adalah perhatian akan penghijauan dengan mengolah lahan potensial untuk ditanami aneka tumbuhan yang bermanfaat atau di lahan persawahan, sehingga keadaan tanah menjadi lestari. Sedangkan bagi siapa saja yang merusaknya, usaha pelestarian tanaman dengan menanam pohon akan dicelupkan kepalanya ke dalam neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, riwayat Imam Abu Daud, barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan menyelupkan kepalanya ke dalam neraka. Selanjutnya, kesimpulan dari hadis Ibnu Majah. Ada dua masalah pokok yang perlu dipahami, yaitu masalah penggalian sumur dan tanah 40 hasta untuk kandang ternak. Kita tahu air sebagai sumber kehidupan manusia. Dalam kenyataan hidup sehari-hari, kebutuhan air sangat dibutuhkan, terlebih di saat musim kemarau. Selanjutnya, kesimpulan dari hadis riwayat Al-Bazar. Hadis riwayat Al-Bazar mengandung dua larangan dalam memperlakukan hewan, yaitu membatasi ruang gerak binatang dengan mengurungnya dan melarangnya. Pencegahan perkembangbiakannya dengan mengebirinya, yaitu kita tahu sendiri artinya yaitu yang saya jelaskan seperti tadi. Kita berusaha memanfaatkan, meningkatkan produktivitas tanah dengan ditanami. Kita harus mengolah tanah. Sumur adalah salah satu sumber kehidupan, sehingga kita harus menjaganya. Manusia harus memiliki akhlak sahabah atau belas kasih kepada semua makhluk. Hal-hal itulah yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Demikianlah
penjelasan dari saya yaitu tentang habis menjaga dan melestarikan lingkungan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata dan kekurangannya ada pada diri saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.